Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di sini, Naila Putri Ifriani. Di video kali ini kita akan membahas mengenai administrasi keuangan. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah saya dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Administrasi keuangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada administrasi keuangan arti sempit. Artinya, segala aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan dan pemasukan serta pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan organisasi dalam bentuk berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Selanjutnya ada administrasi keuangan arti luas. Ini artinya kebijakan mengenai pengadaan serta penggunaan keuangan organisasi dalam mewujudkan kegiatan organisasi itu sendiri, di mana bentuknya berupa pengolahan keuangan meliputi perencanaan dan pengaturan serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Keuangan adalah semua hak milik organisasi, lembaga, atau instansi yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya barang yang dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan milik organisasi. Sedangkan uang adalah alat untuk pembayaran negara. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengendalian. Selanjutnya ada proses administrasi keuangan. Yang pertama, penyusunan RPS. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah yang disebut RPS. RPS terdiri atas rencana strategis dan rencana operasional. Rencana kerja tahunan dikategorikan sebagai rencana operasional, sedangkan rencana kerja jangka menengah berkategori rencana strategis. Sebagai materi yang bersinambung dengan rangkaian materi yang dipaparkan pada topik sebelumnya, fokus modal ini terletak pada rencana kerja tahunan yang dikenal sebagai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Tentu saja RKAS tidak boleh menyimpang dari RPS atau rencana strategis karena keberadaan RKAS berfungsi mencapai tujuan yang sebelumnya terangkum dalam tujuan besar RPS. Program sekolah baik jangka panjang, menengah, pendek disusun dengan tujuan yang pertama, menjamin agar tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan pembina pendidikan dan antar waktu. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Dan yang kelima, menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang kedua ada penyusunan RKAS. RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat atau penyelenggaraan pendidikan atau yayasan
Masa RKAS hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapatan dan belanja. Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola sekolah. Selanjutnya kita akan membahas pemeriksaan dan pelaporan. Yang pertama ada pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuannya dan tidak timbul ketekoran baik pada anggaran organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagiannya. Sebelum uang itu dikeluarkan atau diterima, maka dilakukan pengawasan. Yang kedua yaitu ada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan. Apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksanakan atau terimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas peran guru pada administrasi keuangan. Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, namun jika dilihat secara luas, guru juga berperan sebagai administrator pendidikan. Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan segala sesuatu baik personal, spiritual maupun material yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah, namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini meskipun menambah beban mereka, juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban dana yang dilokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintah kota. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rencana anggaran pendapatan bantuan sekolah. Yang keenam, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah. Yang ketujuh, menyetorkan pajak PPN dan PPh. Yang kedelapan, membagikan gaji atau rapel. Dan yang kesembilan, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Jadi kesimpulannya adalah administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan,
keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Agar sistem keuangan bisa teratur, maka diperlukan budget atau anggaran. Budget ini berisi tentang berbagai anggaran-anggaran pemasukan dana maupun pengeluaran dana. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang salah. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.